Ya, kita lagi di mana? Kita lagi di UPI, guys. Kita ini mahasiswa Unpuas. Unpas, tapi kita di UPI, guys. Kita di sini bakal ngevlog, membuat video Pancasila. Pancasila ya, guys ya. Ini artis baru datang, guys. Nih, baru datang nih. Siapa namamu? Si Dikri Gila sih Hermawan. Dikri. Dikri Hermawan lama sekali ya. Ya, berapa sekarang Kalkulus sore. pukul Mau masuk, Bang? 9.30. sinkron. Kita Harusnya let's jam go. 8 udah mulai, tapi kita lama nunggu Dekri yang ngaret. Ngaretnya sedikit. Harusnya sedikit. Pasang. Arek salah ya teh nu mulai. Kumaha konsepnya? Iya guys, mulai konsep nang ngeplog we. Daripada lila sok kita kudu ngulang-ulang naskah siganu gancang wae ya. Berarti kieu. Heuh geus kieu we malah naon? Tapi di Terus mana bikin tempatnya? Ini dia di halus ya. Di dia we. Mau di sini. Cek urang mah megancang lah, ngesatset. Setengah 10 ya. Mau di sini. Salah. Ya udah, sok. Kalau pasang atuh HP sana. Pak, Dikri kurangin nilainya Pak. Ngaret Pak. Ngaretnya dikit. Ngaret sejam, Pak. jam. Oh, ini pernah deket ya di Kaharep. Boleh di sini juga nggak apa-apa. Udah siap, guys. Sudah siap, guys? Siap, guys. Oke, sudah siap ya, guys ya? Iya. Guys, langsung. Oke, gimana Mas Ijam? Sudah siap? Siap. Itu belum dimatiin, guys. Ini puasa lah, Bro. Halo semuanya, saya Muhammad Nizam Amrullah dengan NPM 253030004. Nah, dalam video ini saya akan membahas Pancasila sebagai pendidikan anti korupsi. Korupsi di Indonesia itu bukan lagi sekedar kejahatan kerah putih atau white collar crime yang bersifat kasuistik, melainkan telah menjadi patologi sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik koruptif ini merambah ke berbagai lini, mulai dari birokrasi, penegakan hukum, hingga sektor industri, manufaktur, dan rekayasa atau engineering. Dalam dunia profesional, celah korupsi seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat destruktif. Bentuknya dapat berupa markup rencana anggaran biaya atau RAB, manipulasi spesifikasi material, atau spare part mesin agar sesuai dengan vendor tertentu yang memberikan kickback, sehingga kolusi dalam memenangkan tender proyek infrastruktur. Kejahatan semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan publik dan menurunkan kualitas hasil pembangunan. Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum yang represif, diperlukan upaya preventif yang fundamental melalui pendidikan karakter, di mana Pancasila memegang peranan krusial sebagai sistem etika bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara atau ideologi, tetapi juga pedoman moral normatif yang mengatur perilaku warganya. Oleh karena itu, insersi pendidikan anti korupsi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi menjadi sangat mendesak. Mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan dan calon profesional masa depan perlu dibekali dengan integritas yang kuat agar mampu menolak segala bentuk kompromi yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi bukanlah sekedar transfer pengetahuan tentang hukum pidana, melainkan pendidikan nilai atau value education. Tujuannya adalah menanamkan sikap anti-fraud atau anti kecurangan dan membangun karakter integritas. Di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan ini diintegrasikan agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara kognitif, seperti menguasai teori dan hard skill profesinya, tetapi juga memiliki ketahanan moral ketika kelak menghadapi dilema etis di dunia kerja yang sesungguhnya. Korupsi pada dasarnya adalah wujud kegagalan moral dan etika seseorang dalam mengembang amanah. Oleh karena itu, pendekatan hukum saja terbukti tidak cukup untuk memberantasnya. Diperlukan pendekatan kultural dan filosofis yang mengakar pada ideologi bangsa yaitu Pancasila. Jika didekonstruksi, setiap sila dalam Pancasila memiliki daya tangkal yang kuat terhadap rasionalisasi tindakan koruptif. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat akuntabilitas transendental. Sila ini mendapatkan nilai spiritual dan agama sebagai landasan tertinggi. Dalam konteks dunia profesional, pemahaman akan sila pertama melahirkan akuntabilitas transendental. Artinya, seorang profesional, baik itu insinyur, manajer, maupun birokrat, tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan, auditor, atau lembaga hukum, tetapi juga secara mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktik korupsi terjadi ketika seseorang mengalami sekularisasi etika di tempat kerja, memisahkan antara keyakinan agama dan perilaku bisnis.
Insersi sila pertama dalam pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menghancurkan mentalitas materialistis yang menganggap kesuksesan hanya diukur dari akumulasi kekayaan finansial, tanpa mempedulikan kehalalan cara memperolehnya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan. Korupsi seringkali dipandang sebagai kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Nah, secara langsung, karena koruptor tidak melukai fisik seseorang. Namun, sila kedua menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk kezoliman struktural dan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata. Ketika dana proyek pembangunan rumah sakit disunat atau spesifikasi baja jembatan diturunkan mutunya demi kickback, dampaknya adalah fasilitas kesehatan yang buruk dan infrastruktur yang mengancam nyawa. Nah, koruptor kehilangan sisi beradab dalam kemanusiaannya karena ia memanipulasi sistem untuk memperkaya diri dengan mengorbankan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar masyarakat luas. Lalu pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, terdapat ancaman terhadap ketahanan nasional. Korupsi adalah virus yang menggerogoti rasa saling percaya atau social trust dalam masyarakat. Nah, praktik nepotisme dan kolusi menciptakan segregasi sosial antara kelompok elit yang memiliki akses insider dan masyarakat biasa atau sering juga disebut outsider. Nah, di sektor industri dan infrastruktur, korupsi menghancurkan kemandirian dan ketahanan nasional. Proyek-proyek strategis yang dikerjakan tidak berdasarkan asas meritokrasi dan kualitas, melainkan berdasarkan kedekatan dengan pemegang kekuasaan atau kartel proyek, akan menghasilkan infrastruktur yang rapuh. Persatuan bangsa mustahil dipertahankan jika sistem perekonomian dikuasai oleh oligarki yang korup. Lalu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terdapat transparansi dan anti kolusi. Nah, sila ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga keterlibatan publik. Sayangnya, esensi musyawarah seringkali dibajak menjadi permufakatan di ruang-ruang tertutup, seperti saat proses penentuan pemenang tender atau lobby-lobby kebijakan. Nah, penerapan sila keempat ini mewajibkan setiap proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dana publik atau proyek negara, dilakukan secara transparan. Nilai ini juga menjadi dasar filosofis bagi pentingnya sistem whistleblowing atau pelaporan pelanggaran, di mana setiap warga atau pekerja memiliki hak dan kewajiban moral untuk bersuara ketika mendeteksi adanya kecurangan di instansinya. Lalu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat keadilan distributif. Tujuan akhir dari sebuah negara yang berdaulat adalah keadilan sosial. Korupsi adalah antitesis paling nyata dari sila kelima. Korupsi memusatkan kekayaan dan sumber daya ekonomi hanya pada segelintir pihak. Nah, dalam pendidikan anti korupsi, mahasiswa harus disadarkan bahwa setiap rupiah yang dikorupsi dari anggaran proyek adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, mengentaskan kemiskinan, atau menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, memberantas korupsi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan distributif bagi seluruh rakyat. Kita masuk ke studi kasus, yaitu titik rawan korupsi pada tender dan pengadaan material. Untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila sering dilanggar di lapangan, mahasiswa dan calon profesional perlu mempelajari anatomi kejahatan korporasi dan birokrasi secara konkret. Nah, salah satu sektor yang paling masif menjadi ladang korupsi adalah pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek seperti konstruksi, manufaktur, dan juga IT. Yang pertama ada anatomi manipulasi tender atau rekayasa lelang. Nah, korupsi dalam pengadaan seringkali sudah terjadi bahkan sebelum proyek tersebut diumumkan ke publik. Nah, praktik ini dikenal dengan istilah John Proyek atau rekayasa tender, yang polanya meliputi manipulasi spesifikasi teknis, yang dimana pejabat pembuat komitmen atau PPK dan konsultan perencana dengan sengaja mengunci spesifikasi alat, mesin, atau material yang mengarah secara eksklusif pada satu merek atau vendor tertentu yang telah menjanjikan suap. Nah, ini membunuh persaingan sehat dan melanggar prinsip keadilan, yaitu sila kelima. Ada juga pembocoran harga perkiraan sendiri atau HPS. Nah, panitia lelang membocorkan rincian HPS kepada perusahaan yang telah dikondisikan untuk menang sehingga mereka dapat mengajukan penawaran dengan harga yang paling ideal di mata sistem, namun dengan profit margin yang sudah membengkak. Lalu ada juga penggunaan perusahaan pendamping atau dummy. Nah, perusahaan pemenang tender meminjam beberapa nama perusahaan lain untuk ikut serta dalam proses lelang agar secara administratif terlihat seolah-olah terjadi persaingan. Nah, kenyataannya seluruh perusahaan tersebut dikendalikan oleh satu pihak yang sama.
Lalu ada praktik downgrading dan manipulasi material. Setelah memenangkan tender melalui cara yang manipulatif, kontraktor akan berusaha memaksimalkan keuntungan ganda untuk menutupi biaya suap dan memperkaya diri. Nah, kejahatan ini bergeser dari ranah administratif ke ranah teknis lapangan. Yang pertama ada penurunan mutu material atau downgrading specification. Nah, ini adalah bentuk kejahatan teknik sipil atau mekanikal yang paling mematikan. Kontraktor mengganti spesifikasi material yang disyaratkan dengan material yang lebih murah. Misalnya menggunakan beton dengan kuat tekan K250, padahal kontrak mensyaratkan K350, atau menggunakan kabel listrik yang tidak standar SNI. Yang kedua ada manipulasi as-built drawing dan volume, mengurangi ketebalan aspal, volume besi, beton, atau kedalaman fondasi. Nah, laporan kemajuan atau progres pekerjaan dimanipulasi seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sehingga pembayaran bisa dicairkan secara penuh. Padahal realisasi fisik di lapangan belum tentu mencapai target. Dan yang ketiga ada kolusi dengan konsultan pengawas dan quality control. Agar manipulasi mutu dan volume ini tidak terbongkar, kontraktor memberikan gratifikasi atau uang tutup mulut kepada konsultan pengawas atau tim inspeksi yang independen. Laporan uji lab seperti uji tarik baja atau uji silinder beton bisa dipalsukan agar terlihat memenuhi standar. Selanjutnya kita bahas dampak multidimensi. Nah, praktik pengadaan yang korup melanggar seluruh prinsip keteknikan dan nilai moral Pancasila. Dari segi keselamatan, infrastruktur yang dibangun dengan material substandar sangat rentan mengalami keruntuhan atau kolaps sebelum umur rencananya. Yang mana ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan atau sila kedua. Nah, dari sisi ekonomi, negara mengalami kerugian ganda. Dana yang hilang karena di markup dan biaya perbaikan infrastruktur yang rusak lebih cepat dari waktunya. Selanjutnya kita bicara tentang internalisasi integritas dalam diri mahasiswa dan calon profesional. Nah, mungkin kampus seringkali disebut sebagai miniatur negara. Di sinilah dinamika sosial, politik, dan pengelolaan organisasi skala kecil terjadi. Nah, oleh karena itu, penanaman nilai anti korupsi tidak boleh mendek di tataran teoritis perkuliahan dalam kelas saja, melainkan harus diintegrasikan dalam kultur dan ekosistem akademik sehari-hari. Yang pertama ada dekonstruksi akademik fraud atau kecurangan akademik sebagai embrio korupsi. Dalam dunia akademik terdapat beberapa tindakan secara sadar atau tidak merupakan bentuk replika dari perilaku koruptif di dunia nyata. Yang pertama ada falsifikasi dan fabrikasi data praktikum. Nah, dalam rumpun ilmu keteknikan dan sains, praktikum laboratorium seperti uji kekuatan material, mekanika fluida, atau termodinamika menuntut akurasi data. Ketika mahasiswa memanipulasi atau menebak angka hasil uji lab agar grafiknya terlihat sempurna tanpa melakukan eksperimen dengan benar, ia sedang berlatih mentalitas pemalsuan laporan yang di dunia kerja setara dengan manipulasi laporan kemajuan atau progres. Lalu ada plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, menyalin desain, computer aided design milik orang lain, menyontek kode pemrograman, atau melakukan copy paste karya tulis tanpa sitasi yang benar adalah bentuk pencurian hak kekayaan intelektual. Nah, di industri, mentalitas ini berkembang menjadi kebijakan proyek atau pengakuan sepihak atas inovasi orang lain. Lalu ada juga budaya titip absen dan kompromi kelompok. Nah, perilaku ini merefleksikan tindakan penggelapan waktu dan manipulasi kehadiran administrasi. Begitu pula dengan fenomena free rider atau penumpang gelap dalam kerja kelompok mahasiswa. Mahasiswa yang tidak bekerja tetapi menuntut namanya dicantumkan demi nilai. Nah, di dunia kerja ini bermutasi menjadi korupsi gaji buta atau makan gaji tanpa performa kerja yang nyata. Lalu ada peran organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium akuntabilitas. Organisasi kemahasiswaan seperti himpunan mahasiswa, jurusan, atau badan eksekutif mahasiswa harus menjadi garda depan dalam mempraktikkan tata kelola yang bersih atau good student governance. Internalisasi nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui yang pertama ada transparansi anggaran kegiatan. Setiap dana yang turun dari rektorat maupun hasil iuran mahasiswa harus dikelola secara akuntabel. Nah, laporan pertanggungjawaban atau LPJ tidak boleh direkayasa seperti markup nota atau kwitansi fiktif. Lalu yang kedua ada meritokrasi dalam rekrutmen kepengurusan, menghindari nepotisme dan favoritisme.
yang berdasarkan kedekatan personal atau daerah asal. Nah, pemilihan ketua atau staf organisasi harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, seperti merefleksikan atas musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pada sila keempat. Lalu ada juga menumbuhkan budaya berani atau whistleblowing culture di kampus. Nah, kurangnya keberanian untuk melaporkan kecurangan adalah salah satu alasan mengapa praktik korupsi terus langgeng. Nah, pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila harus melahirkan mahasiswa yang berani bersuara, seperti sila kedua dan sila keempat. Ketika mahasiswa melihat adanya pungutan liar dari oknum tertentu, kecurangan massal saat ujian, atau intervensi nilai yang tidak objektif, kampus harus menyediakan wadah pengaduan yang aman dan responsif. Keberanian moral ini yang akan menjadi modal besar ketika mereka menjadi profesional yang berani menolak dan melaporkan suap di industri tempat mereka bekerja kelak. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Pancasila bukan sekedar simbol negara, melainkan sebuah sistem etika yang komprehensif. Nah, kelima sila menyediakan fondasi moral yang berlapis untuk menangkal korupsi, mulai dari kesadaran spirit terhadap Tuhan, kesadaran kemanusiaan akan dampak destruktif korupsi, komitmen menjaga persatuan bangsa dari keserakahan oligarki, dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas hingga perwujudan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Anatomi korupsi di sektor profesional, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, teknik dan manajemen proyek, memiliki pola yang rapi namun sangat mematikan. Bentuk korupsi ini berdampak langsung pada kegagalan infrastruktur dan kerugian negara, sehingga pendekatan preventif berbasis etika keteknikan dan moral mutlak diperlukan. Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi tidak akan efektif jika hanya bersifat hafalan regulasi hukum. Nah, strategi utamanya adalah melalui internalisasi karakter di dalam ekosistem kampus dengan cara memberantas kecurangan akademik atau academic fraud, dan lalu juga ada menerapkan transparansi finansial di organisasi mahasiswa, serta membangun budaya akademik yang berintegritas tinggi sejak tahun pertama perkuliahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan? Anu Bon? Sok siap. Tungguan kita Jangan di kenapa panas sih? sarapan Panas. Nggak panas? Di bawah sini. Siap? Dekat tempo Bodas. Rek bodas. Jir hidung itu ketemu. Lagi di mana? Nyaru Kita kehalangan. Mana kaosnya hidup. Ya siap. Siap, Dik. Oke. Sumedang Siap. 1, 2, 3 action. 3, 2, 1. Bisa rekam kan ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dikri Hernawan dari program studi teknik mesin dengan NPM 253030036. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Karakter Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa melalui nilai-nilai Pancasila. Topik ini saya pilih karena korupsi masih menjadi salah satu permasalahan besar di Indonesia. Sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa, kita perlu memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam membentuk karakter anti korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi penting? Korupsi merupakan salah satu masalah yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai kasus korupsi sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas umum, meningkatkan kualitas pendidikan, atau membantu masyarakat, justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta pemerintah dapat menurun. Dalam jangka panjang, korupsi juga dapat memperlebar kesenjangan sosial karena manfaat pembangunan tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Namun, korupsi sebenarnya tidak selalu dimulai dari tindakan yang besar. Perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti berbohong, mencontek,
memanipulasi data, atau melanggar aturan demi keuntungan pribadi. Juga dapat menjadi awal munculnya budaya korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini, terutama kepada mahasiswa. Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menerapkan nilai kejujuran, tanggung jawab disiplin, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang melanggar aturan dan merugikan pihak lain. Secara umum, korupsi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, dana, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, nepotisme, hingga berbagai bentuk kecurangan lainnya. Semua tindakan tersebut memiliki kesamaan, yaitu menggunakan kewenangan atau kesempatan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Banyak orang menganggap bahwa korupsi hanya dilakukan oleh pejabat negara atau orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi. Padahal, perilaku koruptif dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari dan dilakukan oleh siapa saja. Sebagai contoh, mencontek dalam ujian, memasukkan data tidak, menjalankan tugas dengan jujur, atau menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui pembentukan karakter yang baik sejak usia muda. Dengan membangun budaya jujur bertanggung jawab, seseorang akan lebih mudah menolak segala bentuk perilaku koruptif di masa depan. Pengertian pendidikan anti korupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah seseorang melakukan tindakan korupsi. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai pengertian dan jenis-jenis korupsi, tapi juga menanamkan sikap dan perilaku yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keberanian, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan utama pendidikan anti korupsi dalam membentuk individu yang memiliki integritas tinggi sehingga mampu mengambil keputusan yang benar, meskipun berada dalam situasi yang sulit atau memiliki kesempatan untuk berbuat curang. Bagi mahasiswa, pendidikan anti korupsi sangat penting karena mereka merupakan calon pemimpin profesional maupun pengambil keputusan di masa depan. Nilai-nilai yang dipelajari dan diterapkan selama masa perkuliahan akan mempengaruhi perilaku mereka ketika memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan korupsi, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami bahasa korupsi secara teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta generasi yang berkarakter, beretika, dan berintegritas. Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat berbagai nilai yang sangat penting untuk membentuk karakter anti korupsi seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak dan mengambil keputusan. Apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya korupsi dapat dicegah karena setiap individu akan lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Hubungan sila ke-1 dan ke-2 serta ke-3 dengan anti korupsi. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai keimanan dan moralitas seseorang yang memiliki keimanan yang baik akan berusaha bersikap jujur serta menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Kemudian, pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Korupsi merupakan tindakan yang tidak adil karena dapat merugikan banyak orang demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penerapan sila pertama dan kedua dapat membentuk karakter yang jujur, bermoral, dan menghargai hak orang lain. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia.
Sila ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi bertentangan dengan semangat persatuan karena lebih mementingkan keuntungan pribadi. Hubungan sila keempat dan kelima dengan anti korupsi. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab, transparansi, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi menyebabkan ketidakadilan karena sumber daya yang seharusnya dinikmati masyarakat justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, korupsi sangat bertentangan dengan sila kelima. Selanjutnya, perilaku koruptif di kalangan mahasiswa. Meskipun mahasiswa belum memiliki jabatan dalam pemerintahan atau lembaga publik, perilaku koruptif tetap dapat muncul di lingkungan kampus. Contohnya adalah mencontek saat ujian, titip absen kepada teman, melakukan plagiarisme dalam tugas, memanipulasi data praktikum, serta menyalahgunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi. Selain itu, perilaku seperti memalsukan tantangan, mengubah data kehadiran, atau bekerja dalam sama untuk melakukan kecurangan akademik juga termasuk tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas. Sebagian orang mungkin menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa atau sekedar pelanggaran kecil. Namun, jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut dapat membentuk karakter yang tidak jujur dan membuat seseorang lebih mudah melakukan pelanggaran yang lebih besar di masa depan. Mahasiswa, sebagai calon pemimpin bangsa, perlu menyadari bahwa karakter yang dibangun saat ini akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka ketika memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Karena itu, penting bagi mahasiswa untuk membiasakan diri bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai proses, dan menjunjung tinggi etika akademik agar dapat menjadi pribadi yang berintegritas. Selanjutnya, upaya membangun karakter anti korupsi mahasiswa, yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun karakter anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, membiasakan sikap jujur dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter yang berintegritas. Selanjutnya yang kedua, mengerjakan tugas secara mandiri dan menghindari segala bentuk plagiarisme. Dengan mengerjakan tugas sendiri, mahasiswa belajar bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh. Ketiga, menolak segala bentuk kecurangan akademik, termasuk mencontek, titip absen, maupun memanipulasi data praktikum. Keempat, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan organisasi mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana dan pelaksanaan program kerja. Kelima, membangun diri untuk disiplin, menaati aturan yang berlaku dan menghargai hak orang lain. Keenam, berani menolak segala bentuk kecurangan, serta mengingatkan teman yang melakukan pelanggaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Ketujuh, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, mahasiswa dapat membangun karakter yang kuat, memiliki integritas yang tinggi, serta menjadi generasi yang mampu berkontribusi dalam upaya mencegah korupsi di Indonesia. Sebagai kesimpulan, korupsi merupakan perilaku yang merugikan masyarakat dan negara karena dapat menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga. Oleh karena itu, upaya mencegah korupsi harus dilakukan sejak dini melalui pembentukan karakter yang baik dan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi karena mereka merupakan generasi penerus yang akan memegang berbagai peran strategis di masa depan. Melalui pendidikan anti korupsi, mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, berani menolak kecurangan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila juga menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter anti korupsi karena mengajarkan moralitas, kemanusiaan,
persatuan, tanggung jawab, musyawarah, serta keadilan sosial. Jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, maka budaya korupsi dapat dicegah dan digantikan dengan budaya kejujuran serta tanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi individu yang berprestasi secara akademik, tetapi juga menjadi generasi yang berintegritas, berkarakter kuat, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu? Waalaikumsalam. Udah tuh penentuan lah. Oke, Beres, Dik. beres, mantap. Di mana dia? Mana? Tinggal sini. Berarti kudu di Parman mana langsung kan ya? Langsung aja. Let's go. Kan yang ngurung kan eta audio. Masih hidup. Hidup. Orang can ditambahan perkenalan Nah, tinggal perkenalan udah gitu. Udah. Sok perkenalan dulu ya. Perkenalan. Udah dimulai. Next, siap. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pranata dengan NPM 2530332. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam teknologi saat ini sangat pesat dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan tersebut juga harus diimbangi dengan nilai moral dan etika. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dengan berbagai teknologi baru muncul yang mempermudah kehidupan manusia seperti internet, cerdasan buatan, dan teknologi kesehatan. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kejahatan siber, dan penyalahgunaan teknologi. Karena itu, perlu suatu landasan nilai yang dapat mengarah ke pengembangan ilmu pengetahuan agar tetap bermanfaat bagi manusia. Landasan ini sebagai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berisi 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Fungsi Pancasila itu sendiri yaitu ada beberapa, diantaranya dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup, sumber nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pancasila tidak hanya menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan demi kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses penelitian, pengamatan, dan metode ilmiah. Tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mencari kebenaran, menyelesaikan masalah manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan nasional. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan secara bertanggung jawab dan berlandasan nilai-nilai moral. Pancasila dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat. Pancasila menjadi pedoman etika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara Pancasila menjadi landasan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan manusia. Kemajuan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan moral bangsa.
Pancasila memberi arah agar ilmu berkembang secara bertanggung jawab, yang artinya setiap penelitian dan pengembangan teknologi harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ilmu tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila, ilmu pengetahuan dapat berkembang secara seimbang antar kemajuan teknologi dan bertanggung jawab moral. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus dilandasi keimanan dan moral. Seorang ilmuwan harus menjunjung tinggi kejujuran, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak manipulasi data penelitian. Selain itu, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajar kemajuan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan etika. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan harus menghormati martabat manusia, di antaranya menghormati asasi manusia, pengembangan teknologi, memperhatikan keselamatan manusia. Penelitian tidak merugikan masyarakat. Hasil ilmu pengetahuan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Misalnya, dalam bidang kesejahteraan, penelitian harus memperhatikan hak-hak pasien dan keselamatan manusia dalam bidang teknologi inovasi yang diciptakan tidak boleh merugikan masyarakat. Tujuan utama ilmu pengetahuan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk memperkuat persatuan bangsa dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengajarkan pentingnya sikap demokratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia akademik, setiap pendapat dan hasil penelitian harus dihargai serta dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa hasil pengembangan ilmu pengetahuan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun wilayah. Namun, di era digital terdapat berbagai tantangan seperti penyebaran berita bohong, penyalahgunaan kecerdasan buatan, dan kelimpangan akses teknologi. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting agar pengembangan ilmu pengetahuan tetap memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar nilai yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman moral dan etika agar ilmu pengetahuan berkembang secara bertanggung jawab dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai generasi muda dan mahasiswa harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan
dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila agar kemajuan teknologi dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Alhamdulillah. Parit ngurang lagi ya. Ini robot sih itu. Simpen dulu euy. Kombinin. Berkelahi dengan cahaya, guys. Jadi kurang kepelong. Kurang kelihatan. curiga aja. Saya mah kelihatan. Cobaan sekolah. Curiga gue asli. Dia tuh yang bikin gak kelihatan tuh bagian sini kan hitam, warnanya juga gabung jadi itu. Jadi tidak terlihat. Pak, maaf jika videonya kurang bagus, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Anjay. Rit ngulang Rit. Ayo nulis berapa sih? Kamera detik. Siap Rit. Kurang aja tuh, beli Siap sajuta. Chan. Siap Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Awaldini Aman dengan NPM 2530334. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan hak asasi manusia atau HAM. Topik ini penting karena Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di Indonesia. Di lingkungan pendidikan, pendidikan HAM bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mampu menghargai hak orang lain. Dengan demikian, sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman, adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap manusia. Latar belakang masalah. Pendidikan HAM menjadi penting karena dalam kenyataannya sekolah belum selalu menjadi ruang yang aman bagi semua peserta didik. Masih banyak kasus seperti perundungan, diskriminasi, kekerasan seksual, intoleransi, dan ketimpangan akses pendidikan. Data PISA 2022 menunjukkan banyak bahwa sebagian siswa Indonesia masih mengalami perundungan secara rutin. Selain itu, laporan Setara Institut juga menunjukkan masih adanya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM bukan sekedar materi tambahan tetapi kebutuhan nyata untuk membangun budaya sekolah yang menghargai martabat manusia. Teori pendidikan HAM. Secara teori, pendidikan HAM adalah proses pembelajaran yang membentuk pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan agar seseorang mampu memahami serta menghormati hak asasi manusia. Pendidikan HAM tidak hanya mengajarkan aturan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran moral. Dalam konteks Pancasila, nilai HAM sangat dekat dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Selain itu, sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga mampu menunjukkan bahwa HAM harus diwujudkan secara adil bagi semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Dasar hukum dan kebijakan. Dasar pendidikan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aturan hukum. Pertama, Pancasila menjadi dasar filosofi negara. Kedua, Undang-Undang 1945 menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Ketiga, UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan
harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam lingkungan sekolah, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi penting karena mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Metode kajian. Dalam pembahasan ini, metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis data sekunder. Artinya, pembahasan disusun berdasarkan sumber-sumber seperti laporan OECD, PISA, Setara Institut, Komnas Perempuan, UNICEF, serta aturan hukum nasional. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara nilai Pancasila, prinsip HAM, dan kondisi nyata di dunia pendidikan. Jadi fokusnya bukan melakukan penelitian lapangan, tapi membaca nyata data dan kebijakan yang sudah ada untuk memahami masalah serta menyusun rekomendasi. Dengan metode ini kita dapat melihat apakah nilai-nilai Pancasila sudah benar-benar diterapkan dalam pendidikan HAM. Temuan 1. Sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman. Temuan pertama menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Masih terdapat kasus perundungan, kekerasan, dan rasa tidak aman di lingkungan sekolah. Padahal hak atas pendidikan tidak hanya berarti siswa bisa masuk sekolah, tetapi juga berarti siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Jika siswa mengalami perundungan atau diskriminasi, maka proses belajar mereka akan terganggu. Dalam perspektif Pancasila, kondisi ini bertentangan dengan sila kedua karena merendahkan martabat manusia, dan bertentangan dengan sila kelima karena menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan. Temuan 2. Ketimpangan sosial dan gender mempengaruhi hak pendidikan. Temuan kedua menunjukkan bahwa hak pendidikan masih dipengaruhi oleh ketimpangan sosial dan gender. Anak-anak dari kalangan miskin, daerah terpencil, atau kelompok rentan sering menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pendidikan. Salah satu contohnya perkawinan anak. Data UNICEF menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia memang menurun, tetapi belum sepenuhnya hilang. Perkawinan anak sering menyebabkan anak perempuan putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan masa depan. Dari sudut pandang HAM, hal ini melanggar hak anak atas pendidikan, perlindungan, sedangkan dari sudut pandang 3, intoleransi dan diskriminasi masih menjadi tantangan. Temuan ketiga adalah bahwa intoleransi dan diskriminasi masih menjadi tantangan dalam masyarakat dan dunia. Pendidikan Indonesia adalah negara yang beragam, baik dari segi agama, suku, budaya, maupun latar belakang sosial. Karena pendidikan harus mengajarkan sikap menghargai perbedaan. Laporan Setara Institut menunjukkan bahwa masih ada kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi belum selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila, sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan beragama, sedangkan sila ketiga menekankan persatuan. Namun, persatuan tidak boleh dimaknai sebagai keseragaman, melainkan hidup bersama secara adil
dalam perbedaan. Temuan 4. Kekerasan berbasis gender menuntut pendidikan HAM yang sensitif. Temuan keempat berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, terutama terhadap perempuan dan anak. Komnas Perempuan mencatat masih tingginya angka kekerasan berbasis gender di Indonesia. Masalah ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM harus membahas isu relasi kekuasaan perempuan atau consent, perlindungan korban yang mekanisme pelaporan yang aman. Pendidikan HAM tidak cukup hanya mengajarkan sopan santun atau moral umum, tetapi juga harus mampu mengembangkan budaya yang menyalahkan korban dan membiarkan kekerasan terjadi. Dalam nilai Pancasila, kekerasan terhadap perempuan bertentangan dengan sila kedua karena merendahkan martabat manusia, dan bertentangan dengan sila kelima karena menghambat keadilan sosial. Model implementasi pendidikan HAM berbasis Pancasila. Pendidikan HAM berbasis Pancasila harus diterapkan melalui pendekatan menyeluruh atau whole school approach. Artinya pendidikan HAM tidak cukup hanya diajarkan dalam mata pelajaran PPKN, tetapi juga harus menjadi budaya sekolah. Dalam kurikulum, materi HAM dapat dikaitkan dengan Pancasila, sejarah, agama, bahasa, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam metode pembelajaran, guru bisa menggunakan diskusi khusus, kasus, debat, refleksi, dan simulasi musyawarah. Dalam kebijakan sekolah, perlu adanya aturan anti kekerasan, mekanisme pelaporan, serta perlindungan korban. Dengan cara ini Pancasila tidak hanya dihafal, tapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sekolah. Rekomendasi kritis. Berdasar pembahasan tadi, ada beberapa rekomendasi pentingnya. Pertama, pendidikan Pancasila dan HAM perlu diubah dari sekadar hafalan menjadi pembelajaran yang kritis dan kontekstual. Guru dapat menggunakan kasus nyata seperti perundungan, intoleransi, dan diskriminasi sebagai kasus bahan diskusi. Kedua, sekolah perlu mengukur iklim HAM, misalnya melalui survei rasa aman dan pengalaman diskriminasi siswa. Ketika guru perlu mendapatkan pelatihan agar mampu memfasilitasi diskusi sulit dan merespon korban dengan tepat. Keempat, sekolah harus memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan aman. Dengan begitu, pendidikan HAM benar-benar dirasakan oleh peserta didik. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Pancasila dan HAM sebenarnya dapat saling memperkuat dalam pendidikan Indonesia. Pancasila memberikan dasar moral dan identitas kebangsaan, sedangkan HAM memberikan standar perlindungan terhadap martabat manusia. Pendidikan HAM berbasis Pancasila penting karena sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tetapi juga tempat membentuk warga negara yang adil, demokratis, dan beradab. Data tentang perundungan, intoleransi, kekerasan berbasis gender, dan ketimpangan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan HAM masih sangat relevan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam lingkungan sekolah, seperti menghargai perbedaan, menolak kekerasan, melindungi korban, dan memperjuangkan keadilan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mungkin sampai sini saja video kami. Mohon maaf. Terus terima kasih juga atas ilmu yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi kami dan teman-teman yang lain. Amin. Terima kasih sudah menemani kita selama kurang lebih
14 pertemuan Pak, walaupun ada beberapa pertemuan yang harus dilaksanakan secara online gitu Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami ketika membuat video ataupun Di dalam kelas. di dalam kelas. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Terima kasih atas ilmunya. Semangat terus Pak untuk mengajarnya. Doakan yang terbaik untuk kita.